Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum kita mulai, kita membaca sholat Bani Hasyim satu ya sama-sama. Silahkan. Allahumma sholli ala nabiyil azim Muhammad wa ala alihi salim taslima Allahumma sholli wa sallim. Iya, terima kasih. Kita lanjut lagi ya, matkul yang kedua itu bimbing penyuluhan Islam. Dan yang hari ini akan presentasi itu kelompok C, kelompok saya sendiri. Saya akan membacakan kelompok C siapa aja. Nanti harus pembagian apa lagi rumah? Ada terasa bisa diskusinya di kenalan Ada Pak Ahmad Jamil, Acep Barujaman, Desi, Peli Yuliastuti, Ian Muna, Leni Nuril Fatimah, Ahmad Soni, Darto, Darso, Eli Iwan Kurnia, dan saya sendiri Rina Sundarin Altorisun. Ini yang aktif juga sebut ya, Teh sama Pak Kamaludin. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan tentang judulnya Bimbingan dan Penasehatan atau Takjirah, Konsultasi dan Konseling. Pengertian bimbingan penasehatan takjirah. Secara bahasa, kata bimbing adalah proses membantu, menuntut, dan mengarahkan seorang agar mampu memilih dirinya sendiri dan lingkungannya. Dalam bahasa Arab, istilah yang seperti ada al-irsyad atau yang berarti memberi petunjuk. Mohon maaf nggak jelas ini. Mohon maaf nggak jelas, Terinsun. Diganti saja. Ini Kayak robot. ini jelas. Barak Kayak robot suaranya. Wow, masa oleh ganti sama lain. Oke, kelompok C yang lain silahkan. Baru pemilihannya ya. Yang mungkin Iwan bantu Pak Iwan. Ya, gimana? Itu cara PPT-nya tuh ke ini. Bantu baca. Wan, bantu baca, Wan. Saya nggak bisa Ya, lagi. bantu baca, saya baca PPT-nya ya, Bapak ya. Tapi nggak di-share ya. Bentar. Halo, jelas? Halo, ada suaranya? Ada. Jelas. PPT-nya udah tuh, Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan dan penasehatan atau takjiroh, konsultasi dan konseling oleh anggota kelompok C. 1. Agus Sudirman, 2. Ahmad Ramadhansyah, 3. Dias Purnama, 4. PR Mansyarah, 5. Bu Fitri, 6. Kamaludin, 7. Ahmad Jamil, Acep Badrujama, Desi Wahyuningsih, Eli Yuli Astuti, Ian Mulyana, Leni Nur Fatimah, Ahmad Sultani, Darmanto, Gatarso, Eli Awalia, Iwan Kurniawan, Ira Sundarin. A. Pengertian bimbingan dan penasehatan takjiroh. Secara bahasa, kata bimbingan berarti proses membantu, menuntun, dan mengarahkan seseorang agar mampu memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Dalam bahasa Arab, istilah yang sepadan adalah al-irsyad atau at-tauzih, yang berarti memberi petunjuk menuju jalan yang benar. Sedangkan penasehat atau takjiroh berasal dari kata an-nasihah, yang berarti nasihat atau peringatan yang membawa seseorang menuju kebaikan. B. Pengertian konsultasi dan konseling dalam Islam. Yang pertama, konsultasi
berasal dari kata konsulter yang berarti meminta nasihat atau pertimbangan. Dalam bahasa Arab, istilah yang dekat adalah syuro atau musyawarah. Yang kedua, sedangkan konseling merupakan proses membantu individu memahami dan mengatasi masalahnya melalui interaksi yang empatik, penuh kepercayaan, dan berorientasi pada perubahan positif. Dalam Islam, konseling identik dengan praktik irsyad nafsi atau bimbingan jiwa yang dilakukan dengan dasar nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. C. Hubungan antara bimbingan, penasehatan, konsultasi, dan konseling. Yang pertama, keempat istilah tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling hubungan antara bimbingan, penasehatan, konsultasi, dan konseling. Yang kedua, melengkapi bimbingan, memberikan arah umum, penasehatan memberikan motivasi moral dan spiritual. Konsultasi memberikan pandangan serta pertimbangan, sedangkan konseling membantu penyelesaian masalah secara mendalam. D. Prinsip-prinsip perawatan rohani Islam. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rahmah atau kasih sayang. Yang ketiga, hikmah dan mau'idhah hasanah. Yang keempat, tauhid sebagai dasar. Yang kelima, profesional dan empati. Tujuan dan manfaat perawatan rohani Islam. Yang pertama, tujuan utama dari bimbingan dan konseling dalam perawatan rohani adalah membantu individu itu menemukan makna hidup dan hikmah di balik ujian. Yang kedua, memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meningkatkan ketenangan jiwa dan keikhlasan. Yang keempat, membutuhkan semangat untuk sembuh dan berbuat baik. Dan yang kelima, mengembalikan keseimbangan antara jasmani dan ruhani. Contoh penerapan dalam kehidupan nyata. 1. Di rumah sakit. 2. Di lembaga pendidikan. Yang ketiga, di lingkungan sosial. Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan penasehatan atau takziroh, konsultasi, dan konseling dalam perawatan rohani Islam merupakan bagian penting dari pelayanan keagamaan yang berfokus pada pemulihan dan penguatan aspek spiritual seseorang. Kesimpulan yang kedua, bimbingan dan penasehatan atau takziroh berfungsi memberikan arahan, motivasi, dan nasihat moral agar individu mampu menjalani kehidupan dengan iman dan kesabaran. Konsultasi berperan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran pendapat yang bijak antara pembimbing dan klien. Sementara konseling membantu individu memahami dirinya sendiri. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan atas pemaparannya. Nah, silakan teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Silakan kalau mau bertanya. Udah ada Bu, izin mau bertanya. Oh, silakan Pak Dena. Ya. Dari kesimpulan barusan ya yang udah dibacakan materinya, ada apa? Salah satunya penguatan spiritual. Nah, dalam hal ini jangka apa? Masa ada batasan nggak jangkauan yang ingin dikuatkan dari spiritualnya? Karena spiritual itu kan artinya itu segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa, roh, batin atau kejiwaan. Misalkan kan kalau urusan batin atau roh seperti kita yang diajari dari tarekat itu, nanti tujuannya itu kan biar wusul ya, agar kita wusul. Nah, dalam bimbingan penguatan spiritual dalam hal ini, apa term apa yang ingin dikerjakannya dan batasannya sampai mana gitu? Ya, hatur nuhun Ibu. Terima kasih Pak Dena. Mangga silakan kelompok C yang mau menjawab.
Jadi tadi kesimpulan dari pertanyaannya mungkin karena panjang, jadi apakah sampai mana batasan atau jangkauannya, gitu ya, Pak Dena? Saya jawab boleh? Ya betul. Ya. Enggak, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Pak Dena terkait jangkauan, terkait bimbingan secara dalam hal rohani gitu ya. Sebetulnya dalam hal rohani itu tidak ada batasan. Karena batasan itu yang membatasi adalah dirinya sendiri. Tapi secara umum, pembatasan terkait bimbingan itu tidak ada batasannya. Karena rohani manusia itu kan sebetulnya ya, bagian spiritual itu dimensi transcendent ya. Artinya itu antara dia dengan Tuhan. Nah, sedangkan antara kita dengan Allah itu tidak ada batas terkait bimbingan spiritualnya. Hanya mungkin karena kita ini kan punya guru gitu ya. Hanya artinya dibatasi adalah dari sisi mungkin sisi bimbingan secara amaliyah gitu. Karena kalau misalnya satu contoh bisa zikirnya gitu ya. Kalau zikirnya terlalu banyak gitu kan, dia tidak akan mampu untuk menahan. Maka saya pernah dapat cerita dari Ijal gitu ya, dari anak bangsa Abah, bahwa kalau zikir itu tidak dibatasi, maka dirinya akan akan seperti orang lupa diri gitu. Dia tidak mau lagi kembali ke alam ya kita untuk secara normal, untuk dia bekerja secara manusiawi gitu. Dia tidak akan bisa seperti itu karena dia sudah terlalu nikmat dengan zikirnya, maka itu dibatasi jumlahnya. Tapi untuk dimensi spiritualnya tidak dibatasi. Artinya pembatasan itu hanya dirinya sendiri yang membatasi gitu. Tapi secara umum tidak dibatasi. Mungkin itu Pak Dena barangkali yang menambahkan, silakan. Izin merespon Pak Ian. Ya. Ya, baik, berarti dalam hal ini kita kan untuk praktek di rumah sakit ya untuk bimbingan rohaninya. Betul untuk yang kami rasakan jika di luar rumah sakit, betul memang itu rohani kita harus sampai melampaui itu. Dan apakah memungkinkan gitu hal ini bisa diaplikatifkan ketika orang yang sedang sakit untuk bimbingan rohaninya pure sama seperti yang kita jalankan itu, ada manakibannya, ada zikirnya gitu. Bagaimana Pak Ian? Oke Pak Dena, jadi gini, kalau misalnya memang untuk dalam hal bimbingan untuk orang yang sakit, kan begini, orang yang sakit itu kan juga mempunyai boleh dibilang daya tahan atau kapasitas gitu ya, tergantung dari sakitnya sebetulnya. Semakin dia parah sakitnya, artinya kalau ketika dia misalnya kondisi sudah kritis gitu ya, artinya bimbingan secara rohaninya, spiritualnya memang harus diperbanyak gitu. Kalau memang dalam kondisi kritis, karena kita tidak tahu ya, ketika dalam kondisi masa-masa kritis itu kan masa-masa memang ya boleh dibilang masa kritis lah gitu ya, itu memang harus lebih diintenskan. Berbeda dengan misalnya ketika membimbing rohani pasien yang kondisi gejala sakitnya itu lebih ringan gitu ya. Itu juga mungkin ya artinya disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya Mbak Dena gitu. Kalau untuk spesifik untuk pasien ya gitu, disesuaikan dengan kebutuhan si pasiennya setelah kita melakukan diskusi atau misalnya mengevaluasi dengan pasien ataupun dengan pihak keluarganya gitu. Sehingga kita tahu bimbingan seperti apa yang dibutuhkan oleh pasien. Baik Pak Ian, ternyata ya matching yang seperti yang dipikirkan seperti kasus yang kritis, memang betul adanya harus bimbingan intens seperti yang ditalkin kan banyak orang dalam keadaan sakaratul maut gak bisa meninggal, ketika ditalkin ya diantarkan gitu, jadi udah beres tong lama-lama teuing langsung musul ya. Siapa ya hatur nuhun. Boleh menambahkan sedikit pengalaman Pak Ian? Iya, mangga Pak Juhadi boleh. Tentang batasannya ya, bagi Ya, orang boleh. yang sakit itu, kalau saya rasakan ya,
karena pernah mengalami sakit yang sangat parah gitu kan, sampai orang mengira saya tidak akan hidup lagi katanya gitu. Dan saya juga pernah menghadapi pasien yang lagi sekarat dan sakit berat gitu kan. Nah, dari dua kasus ini yang saya pahami, nah, untuk bimbingan rohani terhadap pasien yang seperti itu, yang paling utama adalah kekuatan penguatan tauhid, penguatan keyakinan kepada Allah gitu. Karena ketika semakin kuat tauhidnya, insya Allah si pasien itu akan semakin percaya diri dan semakin optimis apakah dia hidup ataupun dia akan berakhir gitu. Jadi intinya kalau sederhananya penguatan tauhid saja gitu. Nah, adapun bagi orang yang eh, sakit parah gitu kan, atau orang yang katakan eh, lagi sekarat, itu kan kalau bukan pengamat thoriqoh, itu pernah saya sampaikan ya, uak saya sendiri gitu kan. Nah, beliau kesusahan, bahkan bukan uak saya, ini di tempat saya ada beberapa orang sampai kesusahan gitu untuk melafalkan kalimat thayyibah itu gitu. Karena kenapa kita perlu meyakinkan ke tauhid? Karena itu kan penyelamat gitu. Penyelamat tentang eh, masa depan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Kalaupun dia dipercayai hidup untuk hidup lanjut di dunia dengan tauhid yang kuat, dia akan semakin memperbaiki diri gitu. Tapi adapun kalau dia masa kontrakannya ya, kalau kata pengarang Abah, meninggal lah, dia itu akan dengan tauhid yang kuat, insya Allah akan memudahkan melapatkan kalimat thayyibah gitu. Walaupun oleh kita sendiri tidak terdengar gitu. Salah satu contoh misalkan, nah ada salah satu pasien gitu kan. Katakan misalkan yang sederhana ibu saya sendiri ya. Ibu saya sendiri itu meninggal saat kita ngobrol, saat kita ngobrol, anak-anak dan tetangga pada ngobrol, kita bercanda, nah gitu. Nah, saya nggak curiga ibu saya akan meninggal gitu kan, karena kita dalam satu kasur gitu kan, saling bercanda gitu, cucu, menantu, saya dan tetangga itu. Nah, tiba-tiba eh, ketahuan oleh istri saya bahwa ibu saya akan melepaskan ruh gitu kan. Akhirnya saya bimbing gitu. Saya bimbing karena mungkin ibu saya tadinya sadar dan saya bimbing dengan kalimat Allah ya saat itu saya kalimat Allah itu bimbing yang umum aja gitu kan. Akhirnya dengan tersenyum dia melepaskan napasnya itu dengan menyebut Allah gitu. Saya sangat gembira saat itu, bukannya menangis justru gembira gitu. Nah, kasus yang kedua itu uak gitu. Kalau uak saya itu tidak bisa melapalkan sama sekali gitu. Bahkan sampai 3 hari apa 2 hari itu sama anak-anaknya dan tetangga dibacakan Al-Quran, Yasin dan lain sebagainya, malah makin berontak gitu. Tapi ketika saya datang dipinta oleh orang tua untuk memberikan bantuan, bimbingan katanya barangkali bisa, dan saya saat itu seperti biasa selalu menolak karena bukan ahlinya, tapi karena dipinta ya saya mulai itu saya coba. Nah, saya nggak membimbing seperti ke ibu saya karena melihat melihat kondisinya nggak mungkin dia mendengar gitu. Akhirnya saya tawasul gitu. Nah, dengan tawasul itu alhamdulillah selesai tawasul dia menengok ke saya dan tersenyum gitu. Nah, intinya kalau orang meninggal dalam keadaan tersenyum berarti itu kan kalau saya pribadi berhusnudon, beliau itu adalah mendapatkan kebahagiaan gitu kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan Quran, hadis dan para ulama gitu. Jadi intinya eh, kuatkan tauhid aja dulu gitu Pak Dena dan Pak Yan. Terima kasih. Oke, Pak Ketu terima kasih sama Pak Ian, sama Pak Dena. Mungkin next pertanyaan berikutnya. Ini ngomong-ngomong Pak Iwan berbagi layar apa ini teh? Bentar. Apa itu? Oh, kamu kayak Lagi iklanan. belajar. Bu, izin Bu Rinsun. Ya. Apa Ya, mau sebelumnya menambahkan? enggak, ini saya ingin menyampaikan berita ya.
teman kita kebetulan masih kelompok C itu Bu ER. Kemarin saya WA beliau nanya kabarnya gimana, sehat. Nah, beliau ada membalas katanya beliau sedang sakit dan sudah 2 minggu dirawat di rumah sakit. Kita khususkan doanya buat beliau semoga cepat sembuh. Dan beliau juga mengatakan katanya eh, mungkin tidak diteruskan kuliahnya, begitu nge-WA-nya ke saya. Tapi saya tanya di Kenapa? mana dirawatnya, itu katanya pembekakan jantung. Innalillahi. Ya, kita Kemarin teh baru doakan. aja, ya baru aja mau nanya itu kenapa Bu Er keluar dari grup Usama yang BPI Pusat, kenapa keluar dari grup gitu, mau nanya takut Heeh. ganggu dan kebetulan dia kok kenapa enggak hadir terus, mau di Japri mungkin karena saya terlalu sibuk, jadi emang sih di absen nggak Ya, ada gitu. Ya udah, Ya terima dipimpin kasih Bu aja Bu Eli. Rinsun, dipimpin aja ya, doa khusus buat doa beliau. dikhususkan untuk Boleh untuk Bu ya, ER. mangga sama Bu Rinsun atau sama Bu Eli mangga, atau sama Bu dosen boleh mungkin mangga. Pak Pak dosen, dosen. mangga. Sama Pak Ketua juga boleh, mangga silakan aja. Ya, sama Pak Ketua aja. Silakan Pak Ketua. Ini ada Pak dosen, ini ada Pak dosen. Oh ya. Boleh, Lebih boleh. afdal. Betul, Lebih afdal. silakan betul. Punten ya, ini saya lagi error ini. Saya tadinya mau pakai background ternyata error kemana-mana. Maaf ya. Di Hampura tong sekali-kali deh. Silakan Pak Ketua. Mohon izin Pak dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Jamal Anbiya Jamil Awliya. Sultan Aulia fi hadha zaman Syekh Maulana Muhyiddin Muhammad Abdul Qasim al-Masrur. Tahiyatan minna ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma syafi murad, Allahumma syafi al-amr. Bunallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakit untuk sehat yang lebih sempurna, sehat segalanya semuanya selamanya. Amin. Barokah pengersa Abah. Amin. Mangga dilanjut. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ketua, juga terima kasih Bu Eli atas informasinya. Oke, next dilanjut, kita kembali ke matkul lagi ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini teh pada ada gitu, ini teh orang-orangnya. Halo, Halo, ada aku aja bertanya teh. boleh mangga, silahkan Bu Imas. Izin bertanya untuk kelompok C. Saya ingin menanyakan bagaimana cara mengatasinya seorang konsultan di rumah sakit apabila dia mendapatkan pasien yang ketika masuk ke rumah sakit itu sakitnya menurut dia biasa, tetapi setelah didiagnosa ternyata dia mempunyai penyakit dalam dan berujung kepada psikisnya. Jadi langkah-langkah apa yang harus dilakukan seorang konsultan? Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin tepatnya bagaimana cara mengatasi ketika ada pasien yang dikira sakit biasa ternyata penyakitnya banyak gitu atau dahsyat gitu ya. Nah, kita Iya, sebagai konseling gitu ya, konseling iya, hal apa yang harus nanti dikatakan dilakukan. kepada pasien Mm-mm. itu dilakukan. Iya, Soalnya kalau langsung ngomong ternyata ibu penyakitnya gini-gini, yang pasti soak gitu. iya, benar-benar Nah, teh itu gitu. seperti itu. Nah, seperti itu gambarannya. Mungkin teman-teman silahkan ada yang mau menjawab pertanyaan dari Bu Imas. Cara menanggulangi pasien seperti itu gimana? Boleh menjawab Bu Imas? Iya. Boleh Ini nih. secara Boleh, ini Bu. secara spontanitas aja ya. Kalau misalkan seperti itu ya paling kita mengatakan sabar kepadanya gitu kan. Soalnya yang namanya sakit itu bukan kehendak ya itu pokoknya kehendak Allah. Kita sabar aja dalam menghadapi cobaan, ujian. Karena penyakit itu kan
istilahnya apa ya, menghapus dosa lah gitu, seperti itu. Jadi kita apa menghiburnya lah. Oh ya, mangga, mohon mangga. Oh, ya boleh. Tinggal tambah jeruk. Maaf ya ini Kang, barusan ada Kang. Nah seperti itulah mungkin kita ngasih ke dia supaya sabar, supaya tabah, supaya lebih bisa ikhlas gitu menghadapi apapun musibah, bukan musibah lah, apapun yang Allah kehendaki gitulah. Apalagi nah setelah itu ya mungkin karena kita sorikoh ya mungkin kepada dia apa dia sudah ditakdir atau belum, untuk memberikan keterangan sama dia supaya bisa dekat dengan Allah. Nah, seperti itu mungkin Bu Imas. Assalamualaikum. Ini maaf tidak kondusif ya. Jadi Iya, nggak apa-apa, Bu. Kedengeran nggak? yang lain bisa gak ada yang menambahkan. Bu Imas Iya, sedikit ya silakan Pak Iwan. menambahkan. Boleh, banyak juga. Tadi Tero langkah-langkah buat orang yang sakit parah ya, dikira sakit ringan ternyata parah ya. Iya, jadi dia teh gejala-gejala mah ringan. Menurut dia pas setelah datang ke rumah sakit ternyata berat itu, dan berujung dia ke psikisnya gitu. Itu mah bawa dari Bu Imas bawa ke UGD ya. Setelah itu kan pasti kan mendapatkan rujukan tuh. Jadi membuat perjanjian dengan dokter spesialis itu kan ya. Terus hubungi orang rumah sakit. Jadi mengatur jadwal, pastikan ketahuilah lokasi dan jam praktiknya yang tepat gitu. Seperti itu Bu Imas. Oke, siap. Hatur nuhun Pak Iwan. Izin menambahkan, Neng. Mangga Bu Boleh, Haji. Mungkin ketika si pasien yang tadinya merasa penyakitnya ringan, ketika dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba dengan melihat hasilnya, oh penyakitnya sangat banyak, mungkin pasien tersebut akan merasa kaget ya kalau dikasih tahu secara langsung. Secara kita sebagai konselor, mungkin kita perlahan-lahan gitu kan, ngasih taunya, jangan langsung to the point. Begitu gitu kan, penyakitnya seperti itu. Mungkin kita perlahan-lahan ngasih taunya, terus dengan bahasa yang enak mungkin, terus menyampaikannya juga lihat situasi dan kondisi ya. Sekiranya pasien itu sudah merasa baik, santai gitu. Nah, disitulah kita bisa menyampaikannya. Terus bisa juga melalui kerabat yang merasa dia nyaman gitu kan. Kita bisa konsul dulu ke dokter bagaimana untuk cara menyampaikannya. Setelah kita dengan perlahan terus menyampaikannya, baik lewat keluarga atau teman yang merasa dia dianggap dekat, mungkin kita konsultasikan juga dengan dokter, apa ini perlu ngambil tindakan atau seperti apa, karena dari pengalaman saya juga ada ya yang seperti itu. Awalnya biasa-biasa aja, mungkin dia pikir hanya mah biasa gitu kan. Setelah dibawa ke rumah sakit, tahu-tahunya dia harus dioperasi karena ada apa tuh yang batu ya, yang batu kolesterol itu, batu empedu ya. Ya sok juga sih si pasien. Jadi kita menyampaikannya secara perlahan gitu kan. Lihat situasi dan kondisi dulu. Takutnya dia kan sok juga kan si pasien. Nah terus yang selanjutnya mungkin dikasih masukan. Ya yang tadi disampaikan sama Teh Leni. Harus bersabar, harus ikhlas, harus bisa menerima gitu. Dan kita dikasih masukan juga dengan keyakinan. Allah ngasih penyakit pasti ada obatnya. Kita memotivasi gitu kan, pasti bisa sembuh gitu. Dan untuk selanjutnya ya kita serahkanlah kepada Allah dengan cara berdoa, dan kita tunggu apa
penyakit ini penyakit medis apa, kita bisa dikomunikasikan dengan dokter yang bersangkutan. Mungkin seperti itu. Mohon maaf kekurangannya. Terima kasih. Ya, ya betul Bu Wiwin. Jadi, kulu dain dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ila wahidatan, kecuali yang gak ada obatnya cuma satu. Lalu para sahabat Apa? bertanya kepada Rasul, mahia, apa itu yang gak ada penyakitnya? Al-hiramu fikun. Seorang nenek udah tua, pengen muda lagi kan itu tidak mungkin. Itu tidak ada obatnya. Jadi sekali lagi, kulu dain Ya. dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ila wahidatan, kecuali satu. Mahia al-hiramu fikun. Izin menambahkan boleh? Boleh, Boleh. Mangga. Ini ada teknik yang sesuai ya dengan kondisi klien yang tadi yang disebutkan Bu Imas. Teknik yang sesuai itu bisa diterapkan teknik CBT atau Cognitive Behavior Therapy ya, terapi ringan. Jadi membantu mengubah pikiran negatif. Nah, dengan penyakit itu kan pasti si pasien ya kalau merasa dirinya jadi penyakitnya itu berat gitu ya. Jadi kan pikirannya pasti negatif. Berarti pikirannya itu saya tidak berguna, penyakit ini menghancurkan hidup saya. Jadi pikirannya itu. Nah, kita yang pertama kita lakukan adalah mengelola kecemasannya terkait penyakitnya. Jadi kita beri dukungan emosional, menguatkan mental klien melalui harapan yang positif, realistis, dan kita memang harus menghubungkan dengan apa melalui itu spiritualnya begitu ya. Jadi pendekatan kepada Allah dan untuk tergantung pasiennya ya. Apabila ini khususnya untuk umat Islam kita harus membacakan misalkan ada ayat-ayat zikir dan doa gitu ya. Nah, jadi kita harus memperkuat dengan untuk supaya mencapai ketenangan batinnya dulu. Seperti itu. Dan mungkin selanjutnya hubungan dengan keluarga juga harus memberi apa yang tadi kata Bu Wiwin ya. Jadi diberi dukungan yang secara moral dari keluarga begitu ya. Jadi merasa dirinya nyaman begitu. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Rimsun. Siap, terima Iya. kasih Bu Ella. Sama-sama. Izin menambahkan pengalamannya, Bu Risun. Kalau Boleh. secara akademis kan tadi sudah ya. Ini pengalaman Ya. saja. Ini waktu saya sekolah dulu di STM ya. Nah, itu saya punya guru, beliau pernah bercerita gitu. Pernah bercerita tentang vonis dari dokter bahwa 2 bulan lagi dia akan meninggal. Beliau akan meninggal. Gitu. Nah, tapi beliau membantah penelitian dokter itu dengan tadi mengubah apa yang dikatakan Bu Eli ya, mengubah pikiran jelek dengan pikiran positif. Nah, beliau meyakini bahwa semua penyakit itu datang dari Allah dan Allah juga yang menyembuhkan. Nah, seperti apa yang tadi dikatakan Iwan ya. Bahkan satu lagi ada hadis juga Iwan bahwa semua penyakit ada obatnya kecuali kematian gitu kan. Nah, dengan keyakinan seperti itu beliau pertama meyakini bahwa Allah yang memberikan penyakit dan Allah juga yang akan menyembuhkan. Dan beliau berkeyakinan bahwa apapun yang terjadi yang menimpa dirinya, menimpa kita semua, selama kita menjalankan perintah Allah sesuai kemampuan gitu kan, sesuai kemampuan itu bagi beliau itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat beliau menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Dan beliau saat itu mengutip firman Allah surat Al-Mulk ayat 2 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Jadi hidup dan mati itu memang Allah ciptakan untuk menguji manusia siapa yang baik amalnya gitu. Nah, ujian itu apa? Ya salah satunya berupa penyakit gitu. Nah, kita bisa baca di dalam surat Al-Baqarah juga ya, ayat 155 kalau nggak salah, walana bluwanakum bisa minal khauf walzu
wa naqsi minal amwal wal anfus. Nah, itu kan. Ini kan termasuk jiwa juga. Nah, dari sini beliau pasrah. Kalaupun saya mati, saya pasrah. Itu kalau memang Allah berkehendak dan saya mohon segala amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau saya harus hidup, mohon diberikan bimbingan oleh Allah supaya menjadi manusia yang lebih baik. Jadi intinya kembali kepada yang tadi saya sampaikan, kembali kepada keyakinan gitu, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengalaman dari guru saya. Akhirnya beliau saat bercerita saat itu beberapa tahun yang lalu gitu kan. Dan sampai saya keluar dari sekolah itu beliau masih hidup gitu sampai saat itu. Tapi sekarang sudah konteksnya sudah hilang gitu. Walau alam. Itu Bu Disun. Ya, terima kasih Pak Ketu. Mungkin next ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Silahkan. Ya, simpulkan itu konsepnya. Bentar. Kalau nggak ada, mau disimpulkan sama Pak Iwan. Ya, silakan Pak Iwan simpulkan aja. Halo, nggak ada suaranya loh. Ada. Silakan Pak Iwan diserahkan dari hari ini. Nah, keburu itu. Iwan nggak ada suaranya. Kami jadi suara Yang mau siaran. ke Rinsun katanya. Ini takut dengar lagi. Ini aja kendaraan. Rinsun suaranya kayak robot lagi. Tuh, kan. Coba sekarang kedengarannya Ngak ngiku kene ngak ngati ami nak nge nak ong nak oh tak nge. awak. Ini ngaki suara. Ya, Mungkin bisa minta bantuan ke kelompok anggota yang lain karena suara saya nganggup. Dan simpul silahkan. Bisa Iwan, karena ini suara saya nganggup, tidak bisa ambil kesimpulan. Halo, jadi kesimpulannya intinya peran konsultan itu memberikan arahan, memberikan solusi dan dukungan yang didasarkan pada bukti yang ilmiah dan etika kedokteran untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mencegah komplikasi serius. Seperti itu. Saya juga ini lagi menghadapi orang sakit tuh. Iya, terima kasih Pak Iwan. Mungkin dicukupkan sampai di sini ya, yang presentasi hari ini. Kita dilanjutkan kepada Pak dosen. Pak dosen dipersilahkan. Halo Pak dosen.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran, suaranya kedengaran Bapak Ibu. Kedengaran, Pak. Iya, Apa ya tadi nggak ini mungkin jaringan tuh. iya, nggak apa-apa. Ya, semangat terus ya, akhir bulan. Walaupun akhir bulan tetap semangat. Lagi mau awal bulan. Oke. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin ilahi anta maksudi. Wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di Zoom. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunianya, Amin, amin, sehat dan lahir batinnya, amin, amin, berkahkan ilmunya, amin, ditambah-tambah milik rezekinya, amin, ya menjadi amin, raya raya, amin, bisa bersodakoh ya, kata amin, kita harus kaya dan raya, bukan hanya kaya tapi raya. Raya itu bisa menikmati dan mensyukuri. Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillahilladzi fadolana ala Alhamdulillah, Pak dosen sehat. Harus sehat Ibu ya. Cerah, harus sehat. Masih berbaring Pak dosen. Ya, Mohon doanya. berbaring. Iya, sehat, yang sehat tambah sehat, yang sakit cepat sehat. Ya. Yang gak punya uang cepat punya uang, yang punya uang lebih banyak uang. Amin. Dan bisa bersedekah ya Pak dosen. Itu jadi kata pengesabah, kita wajib kaya. Kalau nggak kaya ya gimana mau sedekah ya, bukan wajib, harus kaya gitu. Terutama kaya hati di Anda. Iya, sehat itu mahal. Menanggapi pertemuan hari ini, kita pertemuan keberapa hari ini teh? 12 ya, 12 Bapak Ibu ya. 11 Pak. 12 ya. 11 Pak. 11. Ya. 11 12. 11. Karena kemarin di Mitausudur juga ke-11, berarti yang Bimroh ini yang jaga sekarang berarti yang ke-11 sama. Iya, Masih 11 nih. Berarti kita punya kurang lebih 1-2 ya di Zoom. Sisanya menanggapi tugas saja nanti. Dan akhirnya beres Bapak Ibu di semester 3. Terasa 3. Jadi godaan paling besar itu di 1, 2, 3, 4 sudah mulai. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin, amin. Karena kata pengusaha kuliah teh kudu beres, ngarah teh dihina ku batur. Aduh, kuliah teh kudu beres. Jadi khidmat, walaupun khidmatnya apapun, intinya harus beres. Ya. Ngarah teh dihina ku batur. Intinya bukan. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai beres, masuk beres, bareng, keluar bareng. Tadi yang lagi kurang sehat atau sakit, ibu siapa, mudah-mudahan cepat sehat lagi ya. Siapa? Sehat lahir. Ibu ER Pak dosen. Sehat lahir dan batin, dan mudah-mudahan bisa bergabung lagi, terus dimotivasi saja sama Bapak Ibu. Terus bisa lanjut ya. Adapun sekarang mungkin cepat sehat, yang penting sehat aja dulu. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita tadi membahas tentang bimbingan penasehatan tazkirah ya. Bimbingan dan penasehatan tazkirah, konsultasi dan konseling bagi pasien ya.
bagi pasien di rumah sakit. Tapi hakikatnya semua pasien, termasuk kita juga pasien, ya, pasien lahir maupun pasien batin, pasien yang sifatnya zohir maupun non zohir. Karena kita belajar terus belajar, terus belajar. Jadi yang sudah tapis, yang sudah mahir, yang sudah ini, yang sudah ya mafhum, yang sudah sampai, kita baru ya hanya guru kita yang sudah usul, yang sudah mursyid, yang sudah nyampai kepada mursyid kita. Kita hanya berusaha dan berusaha. Jadi kenapa ya kita diantaranya fluktuatif ya, kadang istiqomah, kadang tidak, kadang lupa, kadang ya karena kita itu pasien. Karena itu kita terus berlatih, terus mencoba. Kadang edan, kadang eling, kadang edan, kadang ingat, kadang ingat. Maka berdoa kita mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam berbagai amaliyah. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu menanggapi tentang tadi materi bimbingan dan penasehatan tazkirah, pada hakikatnya ini berbicara tentang bimbingan, berbicara tentang penasehatan atau nasihat, konsultasi, konseling, ini diantaranya ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita juga, ya. Pelajaran apa ya, diantaranya ya ketika kita diuji dengan berbagai ujian lahir maupun ujian batin, ujian kebahagiaan, ujian tidak bahagia, karena hakikatnya dua hal tersebut ini akan terus ada, akan terus dirasakan, akan terus dihadapi selagi kita masih hidup. Selagi ruh kita masih nempel di jasad kita, di raga kita, maka tidak akan lepas dari apa yang dinamakan dengan ujian. Walanazziyanalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Itu An-Nahl 96. Kita tidak akan lepas selagi ruh nyambung, masih nempel, ujian akan terus datang. Mulai kita lahir sampai nanti kita lahdi minal mahdi, sampai kita pulang lagi, maka ujian itu akan terus ada. Akan terus berbagai ujian. Setiap orang mempunyai ujian masing-masing. Ketika ujiannya kita lalui dengan berbagai hal yang baik, ya ujungnya akan baik. Ujian dengan kelaparan, haus, dahaga, kekurangan, berbagai kekurangan, maka sabar kuncinya. Sabar. Dan sebaliknya ujian dengan berbagai kenikmatan, berbagai hal, kuncinya syukur. Itu aja perjalanan. Tapi kita sudah dibekali, maka di sini tujuan dari adanya penasehatan, bimbingan, penasehatan, konseling di rumah sakit itu, diantaranya tujuannya apa? Ya, tujuan adanya penasehatan, ada konsultasi antara bimroh dengan pasien, pasien dengan keluarga, keluarga dengan dokter, dokter dengan bimroh, itu mempunyai tujuan. Yang pertama tujuannya tadi sudah dijelaskan, menenangkan jiwa dan psikologis pasien. Karena ketika kita diuji dengan sakit saja secara zahir, ya, karena akan mempengaruhi ketika kita punya penyakit ya jantung, gula, ya berbagai hal.
Kan ngaruh ke psikis, akan mengaruhi. Maka di sini konsep-konsep di sini bagaimana misalkan kita bisa menenangkan sehingga si pasien tersebut bisa menerima itu, bisa menerima apa yang dirasakannya, ya, sehingga bisa menerima. Itu yang susah, itu menerima, sehingga kita menerima dan semuanya adalah ketentuan Allah. Maka sudah menerima, dia mau berusaha, berikhtiar, berupaya agar sehat kembali. Maka di sini berbicara kesehatan kronologi, terus berusaha, terus berusaha, terus berusaha. Maka yang pertama tujuannya adalah menenangkan jiwa psikologi pasien. Ya. Bagaimana menerima ketentuan yang dialami waktu itu, semuanya sehat, sakit itu adalah ketentuan dari Allah. Dan terus motivasi semua yang tadi katakan, setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali ya tadi nenek-nenek itu, dan yang kedua yang mati, illa maut, tidak ada obatnya, mati. Nah, di antaranya. Yang kedua, membantu pasien menerima kondisi ini. Yang kedua itu membantu pasien menerima kondisi sakit dengan ikhlas. Yang barusan, yang menerima ketentuan apa yang dialami pasien secara ikhlas dan optimis. Ikhlas menerima ini ketentuan Allah, optimis ingin sehat, maka bareng-bareng. Psikisnya udah tenang, udah stabil, maka obatnya bisa dilanjutkan dengan secara medis. Kalau psikisnya udah stabil, kalau misalkan ya psikologinya sudah stabil, maka pengobatan secara medis pun akan mudah dan efektif. Misalkan penyakit, misalkan apa, ginjal atau dan sebagainya. Kalau misalkan dia sudah mau berjuang dan menerima ini ketentuan Allah, ini adalah semua karena Allah, dan yakin la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan memberikan sebuah ujian, sebuah apapun di luar kehendaknya. Berarti Allah memberikan kepada saya mampu, saya bisa mencari solusi. Nah, itu sampai ke sana. Maka akan semangat berusaha, optimis, terus berjuang. Nah, diantaranya kalau udah itu, secara medis pun dengan obat yang diberikan syariat oleh dokter-dokter medis, dia akan cepat pemulihannya, akan cepat pengobatannya. Tolak ukurnya. Ini yang susah itu menerimanya, menerima secara psikis si pasien itu dengan keadaan waktu itu. Selanjutnya mendorong pelaksanaan ibadah secara benar dan nah, ini juga fungsi seorang bimro, ya, tupoksi seorang bimro juga mendorong pelaksanaan ibadah secara benar. Tadi ibadah pokok, ibadah tambahan yang kemarin sudah dibahas. Jadi terus dibimbing untuk menstabilkan psikisnya. Sudah menerima, bukan hanya menerima secara lisan, ya menerima secara lisan misalkan kendala, tapi bagaimana menjaganya kestabilan itu diantaranya dengan menjaga ibadah pokok maupun ibadah tambahan. Maka di sini butuhnya pendampingan seorang pasien di rumah sakit dari bimrohnya itu sendiri. Yang selanjutnya meningkatkan motivasi. Tujuannya dari pembimbingan meningkatkan motivasi untuk sembuh dan menjalani pengobatan terus, motivasi yang tadi. Ya, ini semua penyakit ada obatnya, kecuali apa? Semuanya sehat. Maka tadi nyambung dengan ketika kita berpikir sehat, bisa mampu, ada solusi, itu hal yang positif. Pengertian batur sekarang walaupun yang negatif, di bagaimana tidak ada kata misalkan tidak bisa, takut, malu. Nah itu tuh hal-hal yang misalkan yang bisa dibahasa mungkin di bahasa yang lain lah, di proses atau ikhtiar, istilah-istilah yang bagaimana mempositifkan
dari mulai pikiran kita sampai hati kita nyambung. Maka di sini terus meningkatkan motivasi, sembuh terus sembuh, maka ukurannya terus dimotivasi dan juga dijaga juga ibadah pokok maupun ibadah tambahnya. Di sini tujuannya ada bimbingan, penasehatan, konsultasi bagi pasien di rumah sakit itu. Dan selanjutnya mengurangi kecemasan, ketakutan, mengembalikan makna hidup dan harapan pasien. Yang terakhir, mengembalikan makna hidup dan harapan pasien. Kenapa mengembalikan makna hidup? Ya hakikatnya hidup. Hidup tujuannya untuk mati. Ciptakan untuk ibadah. Maka di sini ketika dihidupkan, semua komponen mempengaruhi, seluruh makhluk mempengaruhi, tujuannya untuk hidup. Semuanya kan mati. Ketika ditanya tujuannya apa dihidupkan, tujuannya untuk mati. Tujuannya untuk mati. Ketika ditanya untuk apa tujuan hidup, ya untuk mati. Dan untuk apa diciptakan, ya untuk apa diciptakan ibadah. Maka di sini juga harus ada pemahaman. Seluruh makhluk itu dihidupkannya semuanya untuk mati, termasuk manusia. Tapi lebihnya manusia yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selain dihidupkan juga diciptakan. Wa illam ya. Jadi antara ya. Maka ini sebagai motivasi aja bagaimana menjelaskan tentang hakikat hidup kepada ya semuanya ujung-ujungnya akan mati. Kultum anal mauta haqqun walam tasta'iddulah, kata Imam Hasan Al-Basri. Kultum annal mauta haqqun walam tasta'iddulah. Jadi kamu tahu semuanya kehidupan ini akan berakhir dengan sebuah kematian yang hak, yang benar. Semua akan mati. Ya. Untuk mati untuk siapa? Untuk yang hidup, yang diciptakan termasuk manusia. Mati. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu hanya akal saja. Terus akal yaitu fungsi akalnya untuk membedakan yang baik dan yang kurang baik, hak batil. Maka perjalanan manusia tidak cukup perjalanan dunia saja, karena ada perjalanan dan alam-alam yang lain yang ditempuh untuk mempertanggungjawabkan perjalanan-perjalanan di dunianya. Perjalanan alam ruh, lanjut pindah ke ruhnya ke alam ba'at, pindah alam mahsyar, alam mizan, alam sirat, bahkan ada yang mengatakan sampai surga itu ada 12 alam lagi yang akan ditempuh. Coba. Kita di dunia cuma 63 tahun yang dicontohkan oleh Rasul secara biologis. 63 tahun, kalau lebihnya sisanya bonus. Sedangkan perjalanan sampai surga ratus tahun. Saking luar biasanya Bapak Ibu ya. Maka diantaranya kita alhamdulillah sudah ada yang membimbing lahir maupun batin, raga maupun nyawa, mudah-mudahan istiqomah, tinggal istiqomah. Selanjutnya di sini sasaran siapa saja, sasarannya siapa saja dalam layanan penasehatan, bimbingan, penasehatan, konsultasi pasien. Yang pertama, pasien rawat inap, yang jelasnya bukan rawat jalan ya. Jadi pasien rawat inap yang nginap minggu, 2 minggu, bulan, 2 bulan. Yang kedua, keluarga pasien. Jadi bukan hanya pasien ya. Bahkan lebih dominan, kadang lebih stres itu keluarganya. Psikisnya. Boleh misalkan yang sakitnya si pasiennya, si A. Tapi kadang lebih psikis yang stresnya, kadang-kadang yang nunggunya itu. Maka di sini perlu juga bimbingan, perlu juga misalkan konseling, perlu juga misalkan ya penyuluhan istilahnya. Bukan hanya ke pasiennya, keluarganya juga perlu.
Yang ketiga, ada tenaga kesehatan yang mengalami tekanan psikologi. Juga konsultasi juga itu diperlukan kepada dokter atau perawat secara medis, karena ya biar komunikasinya, biar misalkan konsultasinya dalam proses bimbingan lahir maupun batinnya lebih efektif dan efisien. Maka di antara tadi ada pertanyaan, bagaimana menyampaikan kepada pasien yang awalnya dianggap penyakit ringan, ternyata penyakitnya luar biasa, berat. Maka di sini ada kode etik ya, ada kode etik bagi pasien, bagi konselor maupun dokter. Maka dokter tidak boleh menjustifikasi misalkan misalkan usianya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Apalagi misalkan ke pasiennya itu kan bukan nambah ini, fisik dan psikisnya juga bisa berpengaruh. Itu di kode etik tidak boleh. Ya, ada kode etiknya. Maka tadi langkah-langkahnya tadi betul juga kata Bu Eli juga ya, bagi pendekatan, metodologi yang pas, bagaimana menyampaikan, dan tadi nyambung ini bagaimana memframe-nya, ya keyakinan walaupun itu misalkan negatif, bagaimana bisa jadi positif, sehat ya, pelan-pelan walaupun bisa menyampaikan. Pertama itu ke keluarganya dulu. Kalau misalkan mungkin keluarga dulu, jangan ke pasien. Misalkan pasien langsung dia misalkan dijustifikasi misalkan penyakitnya A, B, C, D, udah komplikasi dan seterusnya. Boleh, tapi lihat situasi dan kondisi juga dengan metodologi dan pendekatan yang pas situasi dan kondisinya. Tapi bilang sampaikan kepada pasien yang baik dulu, yang baik-baik aja, positif walaupun positif. Itu diantaranya Bapak Ibu, sasarannya 3, pasien rawat inap, keluarga pasien, tenaga kesehatan, dan ya di sini metode pelaksanaannya ada pendekatan individual, ada kelompok kecil, pemberian nasihat keagamaan, pendampingan ibadah, kunjungan rohani, ada juga. Itu aja Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, intinya dari materi ini menjadi sebuah ibrah pelajaran untuk kita, bagaimana sehat itu sangat mahal dan harus dijaga, terutama sehat batin. Bagaimana sehat hati kita, bagaimana kita selalu ya berhusnudon, jangan sedikit berhusnudon kepada Allah, berhusnudon juga kepada habdu minallah dan habdu minan dalam proses berbagai kehidupan, karena tidak akan berhenti perjalanan ujian selama kehidupan itu masih ada. Selama ruh masih nempel, ujian itu pasti selalu ada. Itu. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua bisakan selalu sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat ekonomi. Itu aja Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang ditanyakan, ada sharing atau menambahkan untuk pengalaman Bapak Ibu perihal ya di rumah sakit atau apa yang berhubungan dengan materi, sangat dipersilahkan. Silakan, ada yang menambahkan atau menguatkan atau menanyakan perihal penasehatan di rumah sakit untuk ya pasien yang sakit secara fisik dan misalkan secara psikis juga. Tapi ya ini fungsi adanya BIMPROH ini untuk membantu dokter secara medis untuk mengembalikan fitrahnya, ya. Ini BIMPROH itu untuk mengembalikan fitrahnya, menerima apapun
yang dialami dengan lapang dada, dengan ikhlas dan optimis dalam menjalani proses ujian yang dihadapinya. Itu aja ya. Dengan ya salah satunya bukan hanya lisan saja ya, bukan lisan saja, tapi bagaimana bisa membimbing ibadah pokoknya, ibadah tambahnya dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu. Ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit tadi. Halo. Ya, Ya, Pak Pak. dosen. Ya, Pak dosen. Ada, silakan. Ada. Boleh mau Ada, menambah. teman. Kalau yang mau bertanya kepada Pak dosen, silakan tentang Silakan. materi Yang dan lain dulu. sebagainya tadi. Ya, boleh. Halo, silakan. Jadi amanatnya kata penulis Abah, kuliah harus beres, itu ya, yang terakhir. Kuliah harus beres. Kuliah beres. Mudah-mudahan Bapak Siap. Ibu istiqomah tinggal 2 tahun lagi gitu ya. Bukan perihal Semangat semuanya. bukan perihal ijazahnya, tapi perihal bagaimana tanggung jawab secara ya lahir maupun batin kita gitu. Gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang tanyakan atau menambahkan boleh, atau menyanggah boleh, atau memperkuat boleh, atau pengalaman boleh, atau merasa sudah cukup. Insya Allah nanti ujian akhir semesternya di bulan Januari ya, di pertengahan kalau nggak salah kita akan ujian akhir semester dan masuk lagi di semester 4 di bulan Februari untuk lama banget. Jadi untuk liburnya 2 minggu saja Bapak Ibu, nggak lama. Kalau nanti di 2 bulan, kalau di semester ini mah kalau nggak salah 2 minggu saja. Hati. Oh iya. Pak dosen, maaf mau Ya, bertanya. mungkin Ini apa untuk UASnya di apa matkul BIMRO itu apa ya? Kisi-kisinya, Pak. Boleh Bapak Ibu kira-kira mau mini riset memungkinkan tidak ke rumah sakit? Gimana? Rumah sakit. Mini riset. Apa mini riset. Jadi gimana? Jadi nanti itu Bapak Ibu kunjungan ke rumah sakit, ke BIMRO-nya yang ada ya, yang ada program BIMRO pasti ada. Yang ada cari yang lebih. Nanti ya bisa Bapak Ibu ya mini riset. Mini riset itu kunjungan, observasi perihal BIMRO di rumah sakit. Nanti udah konsultasi, misalkan lihat, misalkan Bapak Ibu hanya melihat saja, misalkan bagaimana, misalkan programnya di sana seperti apa, pelaksanaan seperti apa, terus misalkan nanti ya udah tinggal dilaporkan saja, laporannya itu jadi tugas 2. Bahkan misalkan nanti dan seterusnya Bapak Ibu apa yang misalkan secara teori maupun misalkan nanti di lapangan ada kesesuaian atau kesenjangan dan seterusnya. Kalau memungkinkan riset seperti itu nanti sistemnya per kelompok. Oh iya. Jadi sekaligus praktek dari materi yang kita bahas. Nah, ini prakteknya seperti ini gitu ya. Kalau misalkan memungkinkan Bapak Ibu ya, kalau memungkinkan Bapak Ibu dari berbagai hal ya, kunjungan misalkan kelompok A ini kan 5 kelompok Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalkan 5 kelompok berarti 5 rumah sakit, nanti rumah sakit yang berbeda. Misalkan contoh di daerah Bandung ada Al Ihsan, itu kan. Kalau di ada misalkan Al Islam, ada Al Ihsan, rumah sakit Welas Asih itu sekarang ya. Terus RSUD Ujung Berung juga ada sekarang. Nah, terus ada rata-rata BIMRO-nya. Nah, kalau itu datanya langsung menghadap ke kepala rumah sakitnya gitu. Ya, nanti Bapak Ibu teknisnya ditujukan kepada BIMRO-nya langsung saja. Oh, langsung ada.
Jadi nanti Nah, berarti kita harus cari tahu rumah sakit mana yang ada BIMROHnya gitu. Tapi enggak pasti semua rumah sakit ada BIMROHnya gitu atau ada beda-beda? Adalah. ya, Kayak di Tasik juga ada di Kawalu itu ada rumah sakit Islam tuh. iya Ya kan kalau di Majalaya, Bandung di sini rumah sakit di Majalaya paling Ebah kali ya yang terkenal mah. iya silakan Bapak Ibu nanti untuk teknis apa administrasi bisa dibantu nanti. Jadi nanti kalau memungkinkan itu pilihannya. Mau misalkan mini riset langsung ke lapangan boleh. Kalau misalkan mau UAS aja secara tertulis boleh. Mau lisan aja tesnya boleh. Mau apa aja boleh. Itu Mbak. Jadi itu pilihan Ibu. Silakan cuma tidak ada Pilihan UAS iya. tertulis saja, Pak. Hah? Kalau ngambil pilihan ya UAS tertulis saja gitu. Oh, ya boleh nanti kesepakatan saja ya. Boleh. Tulis Ya tapi Mbak, kalau UAS tertulis aja. Boleh. tulis aja tapi kalau ke rumah jadi menantang jadi ingin tahu gitu ya kita prakteknya. Tapi kalau teman-teman keberatan ya nggak apa-apa sih kita suara terbanyak aja sih gitu. Atau mau ditentuin saja. Kalau pilihan pasti kan ada yang mau ada yang tidak gitu ya. Nah seperti gitu. Biar Kalau melihat kepada seperti ini Pak dosen kan mayoritas itu para pekerja, kayaknya nggak mungkin gitu untuk melakukan hal seperti itu, mini riset. Jadi kemungkinan yang pasti mungkin antara dua kemungkinan, bisa lisan bisa tulisan gitu Pak dosen. siap. Ya, nanti lihat aja ya Bapak Ibu di akhir. Intinya tidak membebankan Bapak Ibu juga dari berbagai hal. Yang penting kita wajib kalapu sunnah kalampah itu istilahnya. Wajibnya kalapu, sunnahnya juga kalampah. Intinya UASnya terpenuhi tapi esensinya dapat gitu. Oke, itu aja untuk UASnya. Mudah-mudahan nanti ya kalau misalkan ini aja Bapak Ibu ya untuk tugas akhir juga nanti. Dan Bapak Ibu tahun depan udah mulai PPM ya, PPM praktek profesi. Bisa menentukan dari sekarang PPM. PPM itu praktek promah kalau itu, praktek profesi, ya praktek profesi. Nanti juga nyambung juga ke tugas akhir. Ya. Untuk buat skripsi lah mudah Ibu, seminggu 2 minggu juga beres, 2 hari juga beres. Siapa? San? Gimana Bapak Ibu? Halo? Halo. Ya, itu untuk perihal persiapan UASnya. Barangkali ada pertanyaan nih perihal materi. Ibu Eli, Awalia. Ini Iya, Pak dosen. ya bosnya Budiman. Oke. Pak dosen. Oke, ada yang bertanyakan. Pernah gak Bapak Ibu misalkan di rumah sakit orang tua saudara rata-rata secara umum? Saya ingin berbagi Pak dosen, berbagi cerita boleh? Boleh Ibu silakan. Berbaso Bu Eli. Baso Berbagi kesini baso. atuh. Kesini Ya atuh nanti berusaha. baso ke kampus. Oh iya, oke. Ini Pak dosen, saya kemarin pas waktu meninggal nenek saya, kebetulan pas 2 hari, tanggal 17 Juli ya 2024 kemarin. Dan kebetulan nenek saya kan di situ tinggalnya di tempat di rumah saya yang dulu ya. Di sini kan sekarang saya domisili di Gunung Tanjung. Nah, adalah beberapa paling kalau naik kendaraan 10 menit atau 15 menit sampai dari sini. Nah, kebetulan semenjak saya ke sini, jadi kalau saya di situ mah nenek saya kan serumah, jadi sumurnya itu jadi apa ya serumah aja gitu. Nah, pas saya pindah ke sini, nenek saya itu jatuh katanya sakit. Nah, sakit sampai lama lah sakitnya, ada berapa waktu ya, 3 tahunan. Nah, sampai kemarin pas waktu mau meninggalnya kan beliau sakitnya sampai nggak bisa jalan gitu ya. Jadi ke air juga
harus ngesod gitunya, jadi harus perlu itu apa ekstra gitu ya Pak dosen itu mengurusnya gitu kayak yang setruk gitu. Nah pas kemarin saya pas waktu meninggalnya aja ya singkat cerita, kan saya jarang ketemu ya sama beliau, tapi pas waktu meninggalnya saya disuruh sama suami saya, kan saya duluan ke situ. Saya bacain khotaman Pak dosen, dan memang pada waktu itu kelihatannya nafasnya itu sudah di dada gitu ya pas nenek saya itu. Dan saya bacain khotaman, kata suami bacain aja dulu khotaman. Nah kata pas udah beberapa pas di tengah lah beliau itu membuka matanya Pak dosen, nenek saya itu membuka matanya sebelah, dan saya jadi menangis gitu, menangis terharu. Oh berarti nenek saya itu apa hatinya malah lembutan sama gitu, sampai gitu mendengar suara saya gitu, mendoakan beliau gitu. Dan memang saya jadi jarang ketemu sama beliau, kan saya di sini gitu. Dan alhamdulillahnya saya bahagia sekali Pak dosen bisa memberikan apa doa terakhir gitu buat nenek saya, membimbing gitu. Nah dari pelajaran ini mungkin itu juga bisa disebut bimroh ya Pak dosen. Terima kasih. Iya Ibu, iya. Iya juga termasuk Ibu. Yang termasuk bimbingan yang penting bimbingan rohani aja. Jasmani dan rohani ya termasuk dengan cerita Ibu termasuk bimbingan rohani. Bagian dari bimbingan rohani. Alangkah indahnya kita ya dari sekarang ya istiqomah ya. Istiqomah ya udah punya amalia, udah punya senjata, udah punya ijazah, ya tinggal diistiqomahkan berbagai hal, niatkan, apalagi misalkan orang tua yang sudah gak ada, itu kan ada amaliyah di tawasul, dikirim terus, dibesuk terus ya, diantaranya itu salah satu juga bimroh spiritual ya, di antara bimbingan rohani spiritual itu juga termasuk. Oke, aja ya intinya Bapak Ibu, selagi masih ada, masih bisa, intinya ya kita bareng saja. Saya juga sama lagi belajar Bapak Ibu ya. Andai kata misalkan kita ingin diperhatikan dengan anak kita, yang itu pengalaman, kita harus memperhatikan orang tua kita. Begitu juga orang tua harus memperhatikan orang tuanya lagi. Baik bukan hanya lahir saja, ya rohani juga harus dibimbing. Di antaranya alhamdulillah ya keluarga saya juga udah ditalkin ayah ibu mertua keluarga, alhamdulillah walaupun secara tidak langsung ya ada juga jalan ya ingin bareng-bareng gitu kan. Karena di awalnya bukan orang ya belajar ya yang mencari, ada yang mencari, ada yang misalkan ya sambil gitu kan, wasilahnya tapi ketika kita punya keinginan pasti ada jalan, asal jalan tersebut ya kita harus benar-benar yakin apa yang kita yakini akan terjadi, dan yang keyakinan tersebutlah dan yang akan membuatnya terjadi dalam persoalan kehidupan juga seperti itu ya. Maka termasuk amaliyah kita itu ya harus seperti itu, harus yakin. Kalau yakin insya Allah akan ke apa, ketika ada apapun ya kita tawasulnya lebih mujarab, sudah yakin, sambat saja, nggak mesti tawasul panjang, sambat aja yang kita yakini secara ya spiritual. Insya Allah banyak ya cerita-cerita spiritual, pengalaman spiritual diantaranya dengan amalia, dengan asal konsisten, dan konsisten itu harus yakin dengan semaksimal mungkin. Karena tadi keyakinan itu sangat luar biasa. Walaupun misalkan kita aja lihat aja orang-orang yang sukses, baik gelar apa akademik, dari sisi ekonomi, dari sisi gelar akademik, sosial, politik, itu punya amalan tersendiri. Maka diantaranya ya itu salah satunya wasilahnya dia mengusulkan kita kepada Allah, wasilahnya dengan amaliyah yang istiqomah itu Bapak Ibu ya. Ya semua punya pengalaman spiritual, punya pengalaman di keluarga, tetangga yang terusnya. Maka selagi bisa
ya kita bareng-bareng untuk memaksimalkan perbekalan kita menuju alam akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, ya. Yang paling kekal di antaranya, yang paling baik adalah akhirat nanti. Kalau kita di sini adalah man amila amalan min dzakarin, ya, intinya tempat mengumpulkan, tempat bercocok tanam, tempat mudik nanti, perbekalan ke kampung akhirat. Kalau kita sadar, maka di sini bagaimana sadar itu ya, bagaimana misalkan sadar itu yang susah itu, yang bukan susah, proses bahasanya. Itu aja Bapak Ibu ya, terima kasih semuanya dalam kebersamaannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, ketenangan, kesenangan, kemenangan, dan kesenangan. Itu tujuan kita kan, di dunia akhirah, fil akhirati akhirah, itu kan tujuannya tidak lain. Di dunia ingin senang, di akhirat juga ingin senang. Maka kata pengarang ya di sini senang, di sana senang. Maka salah satunya kalau ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat terus kepada Allah. Kita ingat terus tapi tidak tenang, berarti ada masalah. Itu aja. Ketika misalkan kalau kita yakin, kata Allah, ala bizikrillah, ingat dengan mengingatku, dengan mengingat Allah, hati menjadi ayem, menjadi tenang. Tapi ini mah kenapa misalkan ingat terus tapi tidak tenang, maka bisa jadi antara lisan dengan misalkan perbuatan belum sesuai, antara raga dengan nyawa belum sesuai, maka belum klop ya. Belum klop itu belum, kalau klop ya antara ya satu bersatu antara langit dengan bumi, antara dunia dengan akhirat, ya antara dengan fisik dengan hati. Kalau udah klop ya insya Allah akan mendapatkan raga dan nyawa sudah bersatu, sudah hadir dengan satu persatuan, maka akan mendapatkan sebuah rasa kenikmatan dari ibadah yang kita lakukan. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Silakan nanti absen saja di Septima dibuka ya. Mudah-mudahan bulan ini bulan ketiga ya, 3 bulan ya terasa kita bersama di mata kuliah BIMRO. Kurang lebih 1 bulan lagi, mudah-mudahan bisa disampaikan sampai akhir di kuliah ini, dan kita berjumpa di kuliah yang berikutnya. Karena Bapak Ibu jangan bosan ya, karena kuliah yang berhubungan dengan bimbingan, insya Allah akan ketemu dengan saya. Kita sharing, kita belajar pengalaman dari Bapak Ibu. Saya juga sama belajar sama-sama. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan Bani Hasyim 3 kali. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi